Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arthur Gregorius Pongo dengan NIM 531242241. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS Matematika Teknik 2 pada nomor satunya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung kerjakan. Untuk nomor 1, ini kita diberikan sebuah rangkaian. Rangkaian ini merupakan rangkaian RLC dan kita disuruh untuk mencari ILT atau arus induktor pada domain waktu. Nah, untuk rangkaian ini dia tuh punya dua kondisi, dimana kondisi pertama itu kondisi charging. Kondisi satu itu ketika charging. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ketika dia charging, ini ada tegangan sumbernya, kemudian di sini ada induktor, sini ada resistor lagi, dan juga di sini ada kapasitor seperti ini. Nah, di soalnya kita diberikan bahwa kondisi awal dari rangkaian ini itu ada dua, yaitu pertama ada VC 0 sama dengan 1 volt, kemudian yang kedua ada IL 0 atau I 0 itu sama dengan 2 ampere. Nah, IL 0 ini bisa kita jabarkan dengan rumusnya, yaitu C dV L per dt. Nah, dVL per dt ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi VL akar 1. Bukan akar, aksen 1, yang artinya itu turunan pertama dari si VL ini. Atau bisa juga dari I0. I0 maka sama dengan C V per dt, maka ini bisa menjadi V aksen seperti ini. Oke, ini akan kita pakai untuk kedepannya. Kemudian untuk kondisi duanya, yaitu kondisi discharging. Discharging itu discharging, saya lupa nulisnya gimana. Discharging seperti ini, dimana gambar rangkaiannya akan seperti ini. Tegangan sumber awalnya itu akan hilang, dan tegangan yang dipakai itu adalah tegangan dari induktor dan kapasitornya. Sebelumnya ini sudah di-charge ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus KVL atau Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu sigma V sama dengan 0, dimana artinya semua tegangan yang ada di rangkaian ini itu semuanya harus 0. Nah, dari sini bisa kita kita aplikasikan ke rangkaian ini menjadi VS min VL min VR min VC sama dengan 0 seperti ini ya kan. Nah, kalau kita sesuaikan, maka VS ini VL VR VC kita ubah ke sub kanan, jadi VL plus VR plus VC seperti ini. Oke. Nah, karena kita di sini di rangkaian ada 2 R, ada 2 resistor, kita bisa ubah aja jadi VR1 plus VR2 plus VC seperti ini. Kita jabarkan aja terlebih dahulu. Oke, dari sini bisa kita cari dulu untuk rumus masing-masing tegangannya ini. Nah, kita mulai dari VL. Nah, VL ini rumusnya L kali DIC per dt seperti ini. Nah, IC ini bisa kita jabarkan lagi jadi L D kurung C dVC per dt seperti ini per dt, jangan lupa ya. Nah, dari sini bisa kita keluarkan semuanya untuk bikin lebih sederhana, jadi LC dikali D kuadrat VC dt kali dt sama dengan dt kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, dari sini ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi LC VC aksen 2 seperti ini. Berarti artinya ini D kuadrat VC per dt ini itu sama dengan turunan kedua dari si VC. Nah, kemudian kita lanjut untuk VR nya, rumusnya itu ada RC D VC per dt seperti ini, maka hasilnya jadi RC VC aksen 1 seperti ini. Oke. Setelah kita dapatkan semua rumusnya, kita masukin aja ke solusi awal tadi. Nah, seperti
ini, maka VL nya jadi LC VC aksen 2. Kemudian ini karena ada R nya ada 2 ya, kita masukin satu persatu, jadi R1C VC aksen 1 tambah R2C VC aksen 1 plus VC seperti ini. Kemudian dari sini tinggal kita masukin aja nilai-nilai dari L, R, dan C nya, dan VS juga. VC karena 1, L nya itu 1/4, C nya itu 1, VC nya itu aksen 2, tetap ini R1 setengah 1 VC setengah VC plus VC seperti ini. Dan dari sini kita jumlahkan kedua R nya ini menjadi 1, jadi setengah tambah setengah sama dengan 1 seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa merapihkannya terlebih dahulu dengan menghilangkan seperempat yang ini, menghilangkan bilangan pecahan ini. Jadi semuanya ini akan kita kali 4 agar hilang. 1 kali 4 94, kemudian ini jadi 1, ini jadi 4 VC aksen 1, dan ini 4 VC seperti ini. Nah, dari sini bisa kita ubah jadi R kuadrat plus 4R plus 4 seperti ini sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita cari untuk akar persamaannya. Nah, sebelumnya sudah saya cari untuk akar persamaannya, yang saya temukan itu dia berbentuk kembar atau memiliki dua akar yang nilainya sama. Nah, nilainya itu adalah -2. Nah, seperti ini. Temu akarnya ini. Nah, dari sini bisa kita lanjut untuk memasukkan solusi homogen terlebih dahulu. Solusi homogen itu VA, maka solusi homogen untuk akar persamaan yang kembar itu sama dengan C1 E pangkat RT tambah C2 T E pangkat RT seperti ini. Nah, R ini kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini untuk solusi homogen. Nah, kita lanjut untuk solusi khusus. Untuk solusi khususnya, dimana solusi khususnya itu ternyata kita tidak memerlukan solusi khusus, karena solusi khususnya itu bukan karena solusi khususnya, tapi karena rangkaiannya itu bersifat homogen, jadi hanya memerlukan solusi homogennya aja. Berarti solusi khususnya itu sebenarnya 0. Kita tulis seperti ini. Nah, berarti untuk solusi akhirnya atau solusi umumnya itu menjadi V sama dengan C1E-2T plus C2TE-2T seperti ini. Jadi solusi homogen inilah hanya menjadi solusi umumnya karena tidak punya solusi khusus. Oke. Dari sini tinggal kita cari C1 dan C2 nya. Nah, C1 dan C2, kita mencari C1 dan C2 dengan cara menggunakan kondisi awal atau initial condition. Ini ada 2, kita gunakan yang pertama yaitu VC 0 sama 1 volt. Nah, dari sini V nya ini kita tinggal mengubah semua T yang ada pada solusi umum ini menjadi 0. Berarti kita tulis saja seperti ini, C2 0 T pangkat seperti ini. Kemudian tersisa C1, karena ini kan ada dikali 0 jadi hasilnya 0. Berarti ini sama dengan 1. Berarti C1 sama dengan 1. Oke. Kemudian kita lanjut untuk initial condition yang kedua. Initial condition yang kedua itu IL 0 sama dengan I 0 sama dengan 2 ampere. Ya, sama dengan 2 ampere. Nah, tadi kan kita sudah dicari tahu sebelumnya ya, ini kalau I0 itu sama dengan V akar aksen 1 kan? Maka kita di sini hanya perlu untuk mencari aksen satunya terlebih dahulu. Gimana ya? Berarti kita tulis aja dulu V nya biar enak. C1 E
min 2T plus C2T min 2T seperti ini. Ini tinggal kita cari untuk V aksennya. V aksennya berarti ini jadi min C2 C1 2T, ini jadi plus C2 min 2T, dan ini jadi min 2 C2 T min 2T seperti ini. Oke. Nah, setelah sudah kita temukan, berarti tinggal kita nolin aja. Berarti semua T di sini itu kita ubah menjadi 0. Seperti ini, E pangkat 0 plus C2 E pangkat 0 min 2 C2 0 E pangkat 0 seperti ini. Maka tersisa ini aja berdua, min 2 C1 plus C2 seperti ini, ya kan? Tadi ini sama dengan 2. Nah karena sebelumnya kita udah dapat C1 nya itu sama dengan 1, tinggal kita masukin aja. Berarti ini min 2, ini 1, C2 2. Nah maka C2 nya itu kita dapat, ini pindah ke kiri jadi 4 seperti ini. Nah kita tulis ulang di sini, C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 4. Oke, tapin. Nah oke, ini sudah kita ketemu. Maka dari VC nya ini bisa kita masukin nih, ini kita udah tulis. Oh iya, udah kita tulis. Ini tinggal kita masukin ke dalam V nya itu. Berarti jadi 1 min 2T plus C4 TE min 2T seperti ini. Nah oke, ini untuk solusi umumnya. Ini untuk solusi umum seperti ini. Nah ini untuk solusi umumnya ya. Berarti kita tinggal lanjut untuk mencari ILT nya seperti ini, ya kan? Nah ILT ini itu sama dengan VL aksen 1. Nah berarti kita harus mencari VL aksen 1 nya ini. Dimana dengan kita cari VL nya dulu. Kita cari VL nya, tadi kan kita tahu LC sama VC aksen 2 seperti ini. LC nya itu tadi 1/4, VC aksen 2 nya kita belum cari, maka kita harus mencari dulu. Maka dari sini kita turunkan, ini kita turunkan jadi 4 C1 min 2T, kemudian min 2 C2 min 2T, kemudian ini jadi min 2 C2 min 2T, iya benar. Terus ini dikali ke depan pas 4 C2 min 2T seperti ini ya. Pokoknya jadi seperti ini. Terus kita masukkan ke VL nya itu ada 1/4 dikali ini sekali VC, ya kan? Berarti tinggal kita masukin ini 1/4, ini 4 C1, ini 1 sekarang aja deh. Ini plus 4 C2 min 2T, kemudian 4 ini kita kalikan dengan 1/4, jadi ini hilang, hanya jadi 1, ini jadi setengah, ini jadi setengah juga, ini jadi 1 2 min 2T seperti ini. Apakah saya salah menulis? Sepertinya iya, ini harusnya ada T di sini. Iya, sini harusnya ada T. Nah seperti ini harusnya ada T ya, mohon maaf. Ini ada T, saya lupa tulis. Nah dari sini tinggal kita turunkan sekali lagi untuk menyamakan dengan IL. Jadi dari sini kita turunkan jadi min 2 C1 pangkat min 2T, ini jadi enggak jadi pas C2 min 2T, juga jadi pas, berarti ini jadi min enggak, jadi C2 min 2T kan. Berapa ya? Kayaknya benar, harusnya benar. Bentar,
oh ya benar. Kemudian untuk ini kita min 2C 2E min 2T. Nah seperti ini harusnya udah benar. Nah ya udah. Oke, ini untuk turunan dari VL nya. Kemudian karena ini tadi bersama ya dengan IL, berarti kita tulis aja di sini IL T. Nah, oke. Ini tinggal kita masukkan C1 dan C2. Berarti ini C1 min 2 E min 2 T plus C2 4E min 2 T plus 4E min 2 T plus 4E min 2 T 2 kali 4 min 8 E min 2 T. Nah ini kita jumlahkan bersama-sama jadi seperti ini 12. Jadi seperti saya lupa nulis lagi T nya. T di sini TE T. Oke, jadi untuk solusi dari IL nya dalam domain waktu itu seperti ini. Oke, ini akan saya letakkan seperti ini. Nah oke, jadi ini untuk jawaban dari IL dalam domain waktu. Kemudian kita lanjut untuk domain Laplace. Domain Laplace, dimana domain Laplace ini tinggal kita sebentar, ternyata bisa kita sederhanakan lagi. Mohon maaf, ini ternyata bisa jadi 10 E min 2T min 8T E min 2T. Oke, mohon maaf ya, ini ternyata bisa kita sederhanakan lagi. Nah seperti ini, karena ini kan tinggal kita kurangin aja 12 kurang 2 jadi 10. Oke, mohon maaf tadi saya berkeliru. Ternyata di sini untuk hasil dari IL domain waktunya. Nah kemudian lanjut untuk domain Laplace-nya. Dan domain Laplace itu tinggal kita gunakan transformasinya. Di sini kita ambil transformasi dari E min 2T itu sama dengan 1 per S plus 2. Ya benar. Kemudian di sini juga ada T E min 2T transformasi menjadi S plus 2 kuadrat seperti ini. Di sini tinggal kita masukin aja, jadi 10 kali 1 per S plus 2, kemudian ini dikali 8T, ini jadi 1 per S plus 2 kuadrat. Nah seperti ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan 1 per S plus 2 nya jadi 10 min 8 per S plus 2, ini kita kalikan jadi S plus 2 jadi 10 S plus 20 min 8 per 10 S plus 2 ini jadi sama dengan 10S plus 12 per 6 plus 2 bukan 6 ini S, maaf saya tulisnya kurang rapih. Ini jadi S plus 12 per S plus 2 kuadrat seperti ini. Oke, jadi ini untuk domain Laplace-nya. Nah oke, berarti ini sisa untuk plot dari grafiknya. Nah nanti kita akan memasukkan hasil ini ke dalam Python dan dia akan menampilkan plot dari grafiknya. Oke, lanjut aja, kita langsung ke programnya. Oke, jadi di sini ada programnya yang telah kami buat. Di sini ada hasil dari perhitungan domain waktunya yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, tinggal saja kita run. Nah, seperti ini. Oh ya, di sini saya menggunakan NumPy dan Matplotlib ya. Nah, di sini muncul grafiknya. Nah, jika dilihat grafiknya ini itu lebih ke arah critically damped. Nah, oke, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau rangkaian di nomor 1 ini itu bersifat critically damped atau terendam secara kritis. Oke,
kurang lebih itu untuk nomor 1. Untuk nomor selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih.